Maka apa sih tujuan kita mempelajari Al-Quran ini dengan belajar tajwid misalnya? Kan sekarang lagi rame pelajaran tajwid. Lahnun jali dan lahn khafi. Keduanya haram. Kullun haramun. Ma' khilafin fil khafi. Namun masih kurang, Ustaz. Ya. Pemirsa harus mempraktekannya. Nah, itu di dia. depan Ustaz. Bukan mempraktekannya kepada dirinya sendiri. Karena dia tidak bisa memiliki perangkat. Itu yang disebut sebagai talak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam konten kami, Podcast Sahabat Mida. Di Mida Channel, jangan lupa bagi sahabat Mida yang belum dukung kanal YouTube kami, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja sudah hadir di depan saya narasumber kita kali ini, Ustadz Hari Budiman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin kita nggak usah terlalu panjang perkenalan sama beliau, karena beliau ini sudah pernah hadir di episode kita awal-awal nih ya, episode kedua nih. Nanti sahabat bisa lihat di di sini nih. Nah ini saya masukin konten beliau masih awal-awal sekali ya, dan kita juga belum proper banget ya tentang perpodcastan ya, modal nekat aja ya Ustadz waktu itu ya. Tapi alhamdulillah beliau kembali hadir sekarang udah di episode ke-51. Masya Allah. Masya Allah. Ini saya karena biasa panggilnya abang, jadi Ustadz tuh kayak agak import nih, ngeluarin Ustadz itu. Santai aja, panggil apa aja yang penting sopan. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah beliau jauh-jauh dari, nanti kenalan langsung dari mana. Tapi alhamdulillah bisa menyempatkan waktu untuk berbagi sama sahabat Mida sekalian. Dan untuk tidak berpanjang waktu, mungkin kita kenalan sedikit lah Ustadz. Karena kan mungkin Ustadz sudah ada perubahan dikit nih dari episode 2 ke 51 pasti ada perbedaan nih. Tempat tinggalnya kan, aktivitasnya kan. Padahal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Rizky yang telah mengundang kami di podcast Mida ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan podcast Mida ini bermanfaat. Amin. Dan banyak yang menyimaknya. Amin ya rabbal alamin. Nama saya Hari Budiman, sebagaimana nama yang lalu juga masih sama. Untuk saat ini tinggal di Bintan, Kepulauan Riau. Masya Allah. Ya, Insya Allah hijrah tahun kemarin. Oh, baru tahun kemarin ya. Dari Tangerang Selatan ke Bintan. Tapi KTP masih Tangerang Selatan? Masih KTP. Oh, berarti nanti pilkada nyoblosnya di sana berarti? Tergantung. Tergantung. Insya Allah kegiatan ya belajar mengajar ya di pondok pesantren di Kepulauan Riau. Masya Allah. Gitu. Baik, saya rasa cukup ya. Mau lihat detailnya nanti bisa lihat di konten YouTube yang sebelumnya. Tapi ala kulihal, Masya Allah beliau jauh-jauh dari Bintan. Walaupun tidak hanya untuk hadir ke sini untuk beberapa agenda, tapi alhamdulillah beliau menyempatkan untuk mau berbagi. Baik, sahabat Mida dan Ustadz Hari, izin saya menyampaikan prolog dulu untuk bahasan kita kali ini. Kita kembali ke bahasan utama kita, inti dari pembahasan kita adalah bagaimana mengambil manfaat seluas-luasnya dari Al-Quran itu sendiri. Baik secara qiraatan, wa fahman, wa tadabburon, kita coba ngambil manfaat sebanyak mungkin. Namun, dari sisi membaca, kita mau kenalan nih bagi sahabat Mida, apa saja yang perlu diperhatikan saat kita membaca Al-Quran. Pastinya ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian agar agar kita tidak masuk pada kategori kesalahan atau yang sering disebut sebagai lahan. Nah, apa saja lahan itu dan bagaimana bahasannya dan seberapa pentingnya lahan itu, insya Allah sudah disiapkan materinya oleh Ustadz atau abang saya, Ustadz Hari Budiman. Untuk tidak memperpanjang waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Rizky. Antum meminta kami untuk menyajikan tema tentang lahan. Namun kita ingin mengungkapkan sebuah fakta mungkin pada hari ini di mana orang itu berlomba-lomba membangun ma'had tahfidz. Masya Allah. Ma'had tahfidz Al-Quran, baik yang dari skala rumahan hingga skala pesantren. Yang mana kebanyakan mungkin ya, atau sebagian besarnya itu mereka langsung
masuk ke menghafal, sehingga menghasilkan para penghafal Al-Quran yang hanya hafal saja tanpa memungkinkan bacaan. Ada fakta yang menarik bahwasanya Ustadz Rizky, di dalam Al-Quran sendiri tidak ada perintah yang secara sharih untuk memerintahkan seseorang untuk menghafal Al-Quran. Coba silakan tanya, cari ayatnya. Ada nggak di dalam Al-Quran? Apa namanya? Menghafal Al-Quran ada nggak? Menghafal. Oh, perintah untuk menghafal Quran. Iya. Inna nahnu nazzalna Qur'ana wa inna lahum lahafizun. Itu apa, Ustaz? Itu bukan bukan perintah untuk menghafal. Bukan. Jadi tidak ada ditemukan ayat secara sharih, ya. Yang ada hanya membaca Al-Quran. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Dan beberapa ayat tentang tilawah membaca Al-Quran. Kemudian juga yang ada afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Itu apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Yang disuruh tadabbur. Yang berikutnya adalah mengamalkan. Ya, dan ayatnya banyak sekali. Dan tidak ada di dalam Al-Quran itu disuruh hafalkanlah Al-Quran. Bahkan hadis pun menyebutkan bahwasanya Iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, bacalah. Bukan hafalkanlah. Kenapa? Karena dia akan menjadi hujjah, menjadi syafi' nanti pembela di hari kiamat. Lalu siapa yang menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran? Ya, yaitu Allah sendiri. Bagaimana ayat yang antum bacakan dari surat Al-Hijr, ya ayat 9. Ya kan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikr Al-Quran ini dan kami yang akan menjaganya. Jadi secara sharih tidak ada. Namun menurut keafdaliyah, ya keutamaan Al-Quran memang dihafalkan. Jadi ini fun fact. Fakta yang harus kita sadari bersama. Bahwasanya Al-Quran pertama sekali bukan untuk dihafalkan, melainkan dibaca. Tapi ada fuduliyahnya kan, Ustaz? Ada fuduliyah menghafal Contoh Al-Quran. Misalkan kayak anak yang menghafal Al-Quran, dia akan membawakan mahkota untuk kedua orang tuanya. Tapi perintahnya tidak ada, kemuliaannya banyak, Ustaz ya. Dan menghafal itu juga mesti diperdebatkan, mesti diperbincangkan. Apakah benar-benar menghafal secara letterlek, ataukah membaca 30 juz, memahaminya, mengamalkannya, menerapkan perintah dan menjauhi larangan. Apakah cuma menghafal saja, Ustaz? Gitu kan? Nah, itu mesti juga dikaji lagi ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, maka tema kita ini adalah membaca ya. Sekali lagi membaca, bukan menghafal Quranul Karim. Bagaimana seharusnya membaca Al-Quranul Karim, Ustaz? Ayat Al-Quran menjelaskan bahwasanya waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, ya kan? Apa makna daripada tartil? Nah, banyak orang salah memaknai kalimat tartil. Sebagian mereka itu memaknai tartil itu pelan, lambat. Dan dua-dua ini tidak masuk ke dalam kategorinya. Kalau pelan suaranya, nanti kalau jadi imam yang di belakang nggak kedengeran kan? Sementara kita pelan itu pelan suaranya. Pelan suaranya. Oh, ya. Berikutnya lambat iramanya. Lambat iramanya. Kalau kita baca lambat, nanti kalau kita jadi imam, orang yang di belakang juga kelamaan. Iya. Jadi apa makna tartil? Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya at-tartilu tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuquf. Jadi tartil itu adalah mentajwidkan huruf-hurufnya. Ya. Kemudian ma'rifatul wuquf, mengetahui tempat-tempat berhenti dan memulai membaca Al-Quranul Karim. Jadi tartil itu bukan maknanya pelan, ya. Nah, jadi perintah membaca Al-Quran dengan standar ini adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau bersabda, Iqra'ul Quran ya biluhunil Arabi wa aswatiha wa iyyakum wa luhun ahlil kitabaini wa ahlil fisqi. Jadi kata Rasulullah SAW dari hadis At-Tabrani mengatakan bahwasanya Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran biluhunil Arab, dengan dialek Arab, wa aswatiha, dan suaranya, dan jauhilah dialek daripada ahlul kitabaini, Nasrani dan Yahudi. Wa ahlul fisq, dan orang-orang
fisik, fasik. Jadi kita memang disuruh mengikuti dialek, mau nggak mau kita mencintai dialek Arab ya. Jadi orang-orang yang anti dengan Arab, mau nggak mau kalau dia Muslim mesti mencintai bahasa Arab. Tapi biluhunah itu teksnya diambil dari hadis ya, Ustaz ya? Ya. Hadis ya? Hadis. Masya Allah, Ya. kuat ya berarti. Kemudian apalagi perintahnya untuk membaca Al-Quran dengan dialek Arab, yaitu adalah innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'an ya kama unzil. Ya, hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Artinya sesungguhnya Allah menyukai Al-Quran ini dibaca sebagaimana dia dahulu diturunkan, begitu seterusnya. Ya, Allah titipkan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Jibril bacakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bacakan kepada sahabat. Sahabat bacakan kepada tabi'in. Tabi'in bacakan kepada tabi'in. Seterusnya sampai pada hari ini. Jadi mutawatir ya, dengan sama, dengan didengarkan, dengan talqin, ditalakikan, sehingga bacaannya standar seperti itu. Masya Allah. Nah, maka apa sih tujuan kita mempelajari Al-Quran ini dengan belajar tajwid misalnya? Kan sekarang lagi ramai pelajaran tajwid, tahsin. Bahkan Al-Quran sendiri itu sekarang warna-warni, merah, kuning, hijau, bagaikan pelangi. Ya, belum lagi ada kode warna ini, warna begini. Apa tujuannya? Yaitu juhudun kabir, ya kan, usaha yang luar biasa. Sehingga sekarang kalau kita buka Al-Quran itu, Masya Allah, Quran itu warna-warni. Ya, tapi saya agak kurang cocok. Saya nggak kurang sepakat. Gitu. Kenapa fokus kita membaca Al-Quran bukan pada warna, tapi pada rasamnya. Ya kan? Nah, jadi salah satu tujuan belajar tajwid, Ustaz, atau tahsin, adalah agar dapat mengetahui lahan. Salah satu tujuan utama kita belajar tajwid atau tahsin ya adalah mengetahui lahan. Lahan bermakna ya kesalahan, kekeliruan, dan dapat menghindarinya. Jadi orang yang mengetahui sesuatu bahaya mungkin besar, kemungkinan besar dia bisa menghindarinya. Tapi seseorang yang tidak mengetahui kebahayaan terhadap sesuatu, mungkin dia akan jatuh padanya. Jadi, artinya orang yang belajar tajwid agar dia bisa tahu mana kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi ke depannya. Gitu, sehingga dia bisa mengelak. Ya, biar dia bisa itu. Saat membaca Al-Quran. Begitu, Ustaz. Masya Allah. Nah, sekarang kita masuk ke tema kita Al-Lahan. Ini dia nih. Al-Lahan dalam membaca Al-Quran. Dikatakan oleh Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani, ya, beliau mengatakan fa'awwalu ilmi dzikri itqanu hifdhihi wa ma'rifatun bil lahni min fika idh yajri. Maka ilmu pertama yang wajib bagi para pembaca Al-Quran untuk ditekuni adalah memperkuat hafalannya. Juga wajib untuk memahami permasalahan lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Quran yang berasal dari lisanmu saat engkau membacanya. Fakun arifan bil lahni kayma tuzilahu fama lilladzi la ya'riful lahna min udhrin. Maka jadilah engkau, kata Abu Muzahim ini Al-Khaqani, seorang arif, orang yang mengetahui, orang yang benar-benar memahami permasalahan lahan, baik yang jali maupun yang khafi, agar engkau tidak tergelincir padanya. Karena tidak ada uzur ya bagi orang yang tidak mau memahami persoalan lahan dengan baik. Jadi ini nasihat dari Imam Al-Khaqani ya. Di ilmu yang pertama diantaranya lah mengetahui lahan-lahan. Artinya di situ beliau mengatakan tidak ada uzur untuk tidak mengetahuinya. Artinya harus tahu berarti ya. Agar bisa menghindari. Sekarang kita masuk ke apa sih makna lahan? Nah, itu dia. Lahan artinya dalam bahasa Arab disebutkan al-mailu wal-inhirafu 'anis shawabi. Al-mail yaitu penyimpangan dari sesuatu yang benar atau penyimpangan dari kebenaran. Itu makna lahan secara lughah, bahasa. Sementara lahan dalam membaca Al-Quran ini istilah adalah kekeliruan dalam membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Baik itu mengurangi hak dan mustahak huruf atau berlebihan padanya. Baik mengubah makna Al-Quran ataupun
tidak mengubah makna Al-Quran. Baik mengubah ataupun tidak mengubah, keduanya merupakan kekeliruan dan harus diperbaiki dan dihindari. Mau merubah makna, mau tidak merubah, harus dihindari sebisa mungkin. Adapun lahan dalam membaca Al-Quran terbagi menjadi dua, Ustaz, yaitu lahnun jali dan lahnun khafi. Ya, jadi kata Syekh Uthman bin Sulaiman Murad Ali Agha, ya, beliau mengatakan bahwasanya wal lahnu qismani jaliyun wa khafiyun. Kullun haramun ma' khilafin fil khafi. Yaitu artinya dan lahan itu ada dua jenis, lahnun jali dan lahn khafi. Keduanya haram. Kullun haramun ma' khilafin fil khafi. Namun sebagian ulama qiraah berbeda pendapat mengenai hukum lahnun khafi. Apakah dia haram mutlak atau bagaimana? Ya, atau makruh saja. Itu menurut siapa? Syekh Uthman bin Sulaiman Murad. Oke, insyaallah. Nah, sekarang kita mengetahui ada dua. Sekarang kita masuk ke lahnun jali. Itu apa saja? Ya, betul. Contohnya, apa ta'rifnya, agar kita bisa hindari. Apa hukumnya kalau kita jatuh padanya? Nah, itu juga. Itu yang penting, ya. Nah, ammal jali fa khata'un fil mabni. Atau fil mabna. Khalla bihi aw la yakhillu al ma'na. Disebutkan bahwasanya adapun lahnun jali adalah kesalahan dalam masalah tata bahasa Arab, bukan bahasa Suryani. Nah, bahasa Suryani. Bukan bahasa semut, bukan bahasa cacing, ya, bukan bahasa Sunda, tapi bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran Al-Karim. Baik mengubah ataupun tidak mengubah makna, seperti mengubah, menambah atau mengurangi huruf dan merubah harokat. Ya, itu lahnun jali. Jadi kalau diurut, apa saja kesalahan jali? Yang pertama berarti yang tadi, ya, merubah, menambah, mengurangi huruf. Oke. Merubah harokat. Jadi kaitannya dia dengan huruf dan harokat. Itu poinnya, huruf dan harokat. Al-jali berarti terang atau jelas. Zohir, ya. Ya, yakni kesalahan yang terlihat dengan jelas, baik di telinga awam. Awam itu artinya orang yang tidak pernah belajar tahsin atau tajwid secara mendalam. Bukan orang yang alim dalam ilmu qiraah, ya. Dia hanya bisa lah baca Quran. Ya. Maupun para ahli tajwid. Lahan jali terbagi dalam beberapa kategori, sebagaimana tadi kita sebutkan di awal, yang itu berkaitan dengan huruf, kedua berkaitan dengan harokat, ketiga berkaitan dengan waqaf dan ibtida. Tapi kalau untuk berkaitan dengan waqaf dan ibtida ini agaknya lebih dalam lah ilmunya. Karena dia berkaitan dengan pemaknaan Al-Quran Al-Karim, kan. Tapi umumnya di dua tadi, ya, Ustaz, ya, huruf dan harokat. Harokat saja. Ya, betul. Baik. Jadi contohnya, yang pertama, lahnun jali itu terjadi ketika mengganti satu huruf dengan huruf yang lainnya. Yang kedua, menambah atau mengurangi huruf. Jadi mengganti, menambah atau mengurangi huruf. Iya, betul. Paham saya? Agar lebih mudah, coba kita lihat contohnya, ya, berikut ini, ya. Berikut contohnya, misalnya bacaan yang benar, ya, surat Al-Fatihah, ya, ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan dibaca semua dengan hurufnya yang sesuai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sementara, ya, lahnun jalinya, bacaan yang salahnya adalah pada yang berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang dirubah di situ? Huruf ha-nya, dan juga huruf ain menjadi hamzah. Ini merubah huruf dan merubah makna yang seharusnya maknanya segala puji bagi Allah atau bagi Rabb
semesta alam berubah menjadi segala kehancuran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya secara yang seluruh yang mengecil, merusak, yang rusak, yang hancur. Secara makna benar, itu semua milik Allah kan, Betul, alam ini betul, semua. betul. Tapi secara bahasa benar, tapi secara makna yang diinginkan bukan seperti itu. Melainkan jatuhnya nanti penghinaan. Nah, kan? itu dia. Alamin juga, alamin artinya penyakit atau orang-orang yang Alam, sakit ya. atau rasa sakit alam. Itu kan rasa sakit. Jadi secara bahasa benar, tetapi secara makna dia jauh melenceng. Padahal hanya merubah satu huruf. Bayangkan. Yang berikutnya contohnya ya, wa amtarna alaihim matara. Ya, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Quran surat Al-A'raf ayat 84. Kalau kita baca dengan bacaan yang berikutnya, wa amtarna alaihim matara. Nah, iya. Yang matara hujan jadi matara, menjadi bandara. Jauh banget. Mator ya, mator itu bahasa Arab ya, artinya bandara. Nah, ini hanya menambah yang tadinya nggak ada menjadi ada, sehingga berubah maknanya. Banyak saat Masya Allah yang merubah huruf tapi artinya jadi jauh banget gitu kan. Contoh misalnya kayak shin ke sin, tashkurun menjadi taskurun, yang tadinya bersyukur menjadi pemabuk. Jauh banget itu ya sahabat Bina. Makanya Masya Allah perubahan huruf itu perlu kita hindari sekali Ustaz ya. Termasuk di dalam doa ya, karena doa itu kan minta kita. Kalau seperti yang sering itu seperti misalnya sakaratil maut menjadi syakaratil menjadi syukur, bersyukur dengan adanya maut. Apa namanya, mabuk dalam keadaan maut, kematian itu kan nggak sadar diri maknanya, menjadi menyukuri kematian gitu kan. Ini Masya Allah pentingnya kita mempelajari, mengetahui agar kita tidak tergelincir. Yang kemudian misalnya menambah harakat. Ini juga nih. Mengubah harakat. Ya, fathah menjadi kasrah menjadi dhamma atau selainnya. Contohnya misalnya pada ayat Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Yang maknanya sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Di sini Allah dan Rasulnya. Sementara kalau dibaca Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih, maka wa rasuli itu menjadi ikut ke musyrikin. Wawulnya jadi berubah jadi apa? Wawul ataf untuk ke musyrikin. Maknanya apa? Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Beda wa rasuluh sama wa rasulih ya? Beda lu sama li aja. Dhammah dengan kasroh. Iya. Contoh yang lain misalnya an'amta alaihim dengan an'amtu. Nah, itu juga alaihim misalnya ya. Kalau dilakukan secara sengaja itu akidahnya bermasalah Ustaz ya. Bermasalah. Masa iya dia mengakui sisi kuasa Allah itu kan? Sisi ketuhanan gitu. Sisi ketuhanan yang memberikan nikmat kepada siapapun ya. Bahaya. Tapi mungkin ya itulah, kita mesti belajar ya, mengetahui itu semua. Yang berikutnya Ustaz, tadi kita sudah membahas tentang huruf, baik penambahan, pengurangan, ya kan? Kemudian juga perubahan harakat juga. Sekarang kita masuk ke berhenti pada tempat-tempat yang menjadikan arti berubah. Waqaf dan tidak tadi ya. Tidak. Bahkan bermakna negatif, ya. Itu yang pertama. Itu berhenti. Yang kedua, memulai pada tempat yang tidak sesuai dan maknanya menjadi negatif juga. Contohnya berikut ini ya. Pada surat Muhammad ayat 19 disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kan sempurna itu. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhenti dan kita tidak tahu berhentinya sembarang artinya, contohnya fa'lam annahu la ilaha. Apa maknanya? Ketahuilah annahu bahwasanya dia la ilaha, tidak ada Tuhan. Jadi apa? Ateis. Secara tidak langsung. Dan ini
lahnun jali. Ya, kalau dilakukan dengan sengaja haram bisa hukumnya. Iya. Itu kan berarti harus tahu bahasanya Ustaz ya. Harus tahu Bahasa tempat Arabnya. Ya, atau dia mengetahui tempat wakaf dan ibtidak yang benar. Oke, iya. Seperti itu. Maka sebenarnya ya mau nggak mau minimal kita mengetahui juga ilmu wakaf ibtidak dalam membaca Al-Quran. Walaupun kita nggak paham bahasa Arab. Gitu ya. Misalnya contoh yang lain. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Yang artinya sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya orang Allah itu miskin dan kami itu kaya. Nah, ini maknanya positif kan? Allah mendengar mereka mengatakan hal tersebut. Tetapi ketika kita baca dan berhenti pada innallaha faqirun wa nahnu aghniya, kita mulai dari Innallah. Tadi kan mulainya laqad sami'a Allah. Oke, ya benar. Sekarang kita berhenti misalnya di sebelumnya yaitu laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu. Berhenti. Lalu mulai Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Seolah-olah dia berbicara apa? Dhamir ya, nahnu itu bukan kembali kepada alladziina qalu, tapi kembali kepada sang pembaca gitu. Jadi maknanya apa? Innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Allah itu miskin, kami ini yang baca yang kaya. Nah, itu dia tuh. Nih, dan alhamdulillah sekarang kan mushaf sudah dilengkapi dengan tanda wakaf dan ibtidak gitu. Sebenarnya itu bagus, inovasi yang bagus ya. Yang sudah diberikan. Masya Allah. Jadi Ustaz, sampai segitu pentingnya wakaf dan ibtidak yang sampai saat ini tuh masih belum banyak orang menyentuhnya. Nah, itu dia tuh. Kayaknya nanti kalau ada episode selanjutnya nih, yang kita angkat nih tips-tips agar wakaf secara aman ini. Insya Allah kalau ada umur yang panjang. Insya Allah. Atau mungkin doakan ya, sahabat Bila kita bisa silaturahmi ke Bintan. Amin. Ahlan. Baik Ustaz. Ya, kita tadi sudah membahas. Sekarang apa sih hukumnya kalau misalnya kita konsekuensi kalau kita sengaja atau tidak sengaja ketika melakukan lahan jali ya terutama, apa sih konsekuensinya? Ada beberapa pendapat ulama baik muasir ya yang hadir hari ini ataupun mutaakhir yang sudah lama, yang dulu ya, dahulu yang muasir misalnya seperti Syekh Mahmud Al-Husairi ya, qari Mesri, biar Misri ya, yang suaranya kita tahu lah ya, yang punya salawat tahrim ya. Kalau sebelum azan maghrib. Kalau yang mengkoreksi huruf kho jangan kayak ngorok itu Syekh siapa yang rame kemarin Ramadan? Dr. Aiman Swaid. Memang kho ini tidak terlalu ya. Tapi kita bahas dulu ini hukum. Oh itu beda ya, beda Syekh ya. Cerita ini beda Syekh ya. Husairi beda zaman. Oh beda zaman juga. Mahmud Husairi ini sudah meninggal dunia ya. Oh beliau mutakhir berarti yang Ustaz mau sebutkan ini. Ya Syekh Husairi ini muasir. Oh muasir. Muasir maksudnya di zaman kita, abad kita. Gitu ya. Mengatakan bahwasanya apa kata beliau, lahnun jali haram menurut kesepakatan kaum muslimin, ulama ijma'. Pelakunya mendapatkan dosa apabila melakukannya dengan sengaja. Namun jika dilakukan karena lupa nih, karena mungkin dia banyak pikiran atau terlalu khusyuk atau bagaimana, atau dia memang awam, tidak paham bahasa Arab, belum pernah belajar baca ke syekh misalnya, ke ustaz, maka tidak haram. Nah, jadi dalam menghukumi sesuatu kita mesti melihat objeknya, orangnya gitu. Seperti itu Ustaz. Ya. Artinya ketika dia dalam konteks ketidaktahuan ya berarti ya di situ ya, ada maafu ya. Tapi jangan menjadi orang yang tidak tahu terus gitu. Nah, itu yang masalahnya. Sekarang kan kita hanya puas, alhamdulillah saya sudah bisa baca Quran, 1 ayat, 2 ayat. Sampai kapan 1 ayat, 2 ayat Ustaz? Nah, betul, ya kan? Betul. Itu harus sampai ditingkatkan kapan? Terus ya. Mas saya sudah bisa terbata-bata. Sampai kapan terbata-bata antum? Nah, kalau kita mau punya rumah
rumahnya mau bagus, mau besar, mau penghasilan bertambah terus. Masa masalah dunia kita mau berlomba, masalah akhirat. Bahkan ini bukan masalah akhirat, dunia dan akhirat. Masya Allah. Kita selalu slow. Sholat selalu terlambat, ya kan? Kalau bisa, kalau udah qomat baru kita masuk. Nah. Tapi kalau mau datang kerja kita ngejar fingerprint, maunya paling pertama karena takut potongan, ya kan? Lah Allah. Nah, jadi dunia, Allahumma la taj'al dunia akbarah. Amina. Jangan jadikan dunia kita lebih besar. Keinginan terbesar kita daripada akhirat. Padahal akhirat adalah selamanya. Nah, gitu ya. Baik, tadi menurut Syekh Mahmud Al-Husairi. Sekarang ini yang agak orang-orang dulu, yaitu Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Mengatakan tidak sepatutnya bagi penuntut ilmu ya untuk sholat bermakmum di belakang orang yang tidak benar dalam membaca Al-Fatihah. Terjatuh dalam lahan jali sehingga mengubah huruf dan harokatnya. Adapun orang yang salah pada lahan khafi dan mungkin terkandung bacaan tersebut pada qiraat yang lain serta memiliki dasar dalam hal tersebut, maka salatnya sah dan orang yang bermakmum kepadanya tidak batal. Disebutkan di dalam Majmu' Al-Fatawa. Seperti itu. Jadi ini hukum lebih streng berarti beliau ya. Dalam Al-Fatihah. Oh, dalam Al-Fatihah. Karena dia kaitannya dengan keabsahan sholat. Iya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah lahlan jali selesai. Masya Allah. Kita masuk ke yang kedua berarti ini ya. Lahnul khafi. Ammal khafi. Fa khata'un fil urfi. Min ghairi ikhlalin katarkil wasfi. Apa artinya? Adapun lahn khafi adalah kesalahan dalam urf, tata cara membaca Al-Quran yang telah disepakati oleh ulama qiraat. Dan tidak mengubah makna kandungan Al-Quran. Contohnya seperti tidak menyempurnakan sifat-sifat huruf hijaiyah. Lahnul khafi ya. Al-khafi berarti apa Ustaz? Tersembunyi. Asir ya. Ya, sembunyi, sesuatu yang tidak nampak secara jelas, samar. Yaitu kesalahan ketika membaca Al-Quran yang tidak diketahui secara umum. Kecuali oleh orang yang pernah mempelajari ilmu tajwid. Awam itu mungkin nggak sadar. Tapi kalau orang yang pernah belajar tajwid dan mendengar, dia tahu sih. Gitu. Ada yang kurang. Telinganya sudah standar. Tulisannya standar. SNI. SNI tajwid. Bahkan sebagian di antaranya hanya diketahui oleh para ulama yang memiliki pengetahuan mengenai kesempurnaan membaca Al-Quran Karim. Yang muta'amik ya di dalam tajwid dan qiraat. Masya Allah. Jadi itu. Jadi misalnya apa kesalahannya? Mentakrirkan huruf ra secara berlebihan atau terlalu menguranginya. Ya, ra-nya terlalu banyak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu masuk lahn khafi. Atau menguranginya sangat sedikit sekali dia baca. Atau berlebihan dalam mengucapkan huruf lam. Ya, misalnya lamnya terlalu dilebaikan. Kan ada beberapa santri kita itu yang lamnya itu lidahnya sampai keluar. Talghid ya. Mengurangi atau menambah kadar mad. Misalnya dia memang mad. Tapi misalnya mad jaiz atau mad wajib lah. Mad wajib kan panjangnya berapa? 5 kan misalnya. Maka dikuranginya menjadi 2. Itu tidak masuk jali, tapi khafi. Kalau sebaliknya 2 di 5 kan? Khafi juga. Karena dia hukum aslinya ada mad. Kayak mad tobi'i, mad asli. Di 4 harokatkan. Itu masih khafi. Masih khafi. Kecuali mad tabi'i benar-benar dibaca pendek. Misal? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kecuali mad tabi'i dipendekkan. Itu baru salah ya. Fatal ya. Kau mengada-adakan yang tidak ada mad. Kemudian menipiskan huruf-huruf tebal. Ya, huruf tebal yang harus dibaca tebal dia tipiskan. Kemudian memantulkan huruf-huruf yang bukan qalqalah, alhamdu. Atau tidak memantulkan huruf-huruf qalqalah. Qul huwallahu ahad. Tidak merubah arti ya itu ya. Tidak merubah arti. Kemudian berhenti wakaf dengan harakat yang sempurna.
Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Dibaca dengan harokat. Iya. Harusnya kan disukunkan. Iya. Ternyata dia malah bacakan, dibacanya gitu ya. Membaca sambil dipaksakan, pura-pura nangis. Oh, pura-pura nangis? At-tabaki. Kalau lagi imam subuh gitu baca ayat-ayat azab. Pura-pura nangis, bukan nangis beneran. Oh, bukan nangis beneran. Kalau nangis beneran tak masalah. Tapi kalau ingin membuat jamaah nangis dengan dia pura-pura nangis, itu namanya pura-pura nangis. Tapi kalau dia sendiri yang hadir rasa sedih itu di dirinya, itu kan bukan pura-pura nangis. Iya. Hadir dari tadabbur dan tapi paham. Perlu digarisbawahi juga mungkin nangisnya itu jangan sampai merubah hukum-hukum dasarnya, Zat ya. Kalau nangis tapi bersinggungan sama yang jali. Kalau nangis tuh gimana, Ustaz? Nangis tuh otomatis kita tersengguk kan? Baca pasti putus, Ustaz. Oh gitu, putusnya itu ya. Iya. Kemudian menghilangkan kejelasan huruf awal dan akhir pada sebuah kalimat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh ya. Atau pada akhir kalimat. Itu diantara beberapa lahnun khafi. Ya. Masya Allah. Bisa ya, Ustaz ya? Tadi ya, jelas ya? Jelas sekali tadi udah kita bisa lihat juga nanti ya, sahabat media. Sekarang kita lihat contoh bacaannya. Nah, apa tuh contohnya? Yang pertama misalnya pada lafaz afwaja, ya, afwaja mad iwad. Afwaja dibaca 2 harakat, tapi itu seharusnya kan afwaja, tapi dibaca lebih dari 2 harakat. Afwaja khafiyah. Ya, kemudian misalnya mad wajib pada kata ja misalnya. Dibaca apa yang harusnya dia 4 kan? Ja dibaca menjadi 2 harokat. Ja. Misalnya idza ja'ana, ya itu apa? Mengurangi ya. Tadinya seharusnya dia 5 atau 6 menjadi cuman 2 ya, Ustaz. Ya. Kemudian contohnya pada kata Ar-Rahman. Dibaca dengan menambahkan huruf ra. Seharusnya bacaan yang benar kan? Ar-Rahman. Tapi dibaca tidak dengan menambahkan huruf ra. Ar-Rah gitu ya. Atau ar-Rah biasa. Ra Indonesia. Ar-Rahman. Itu masuk khafi saja. Yang berikutnya contohnya pada lafaz minkum. Minkum. Dibaca dengan gunnah dan ikhfa seharusnya kan? Iya. Minkum. Iya. Minkum. Tetapi dia baca dengan izhar. Minkum. Itu khafi juga. Ya. Kemudian pada lafaz bismillah, ya. Misalnya dibaca normal, lahnya dibaca kalau mad arid disukun 4 kan? 4. Bismillah. Kalau kita berhenti di situ kan? Ya. Atau misalnya pada kata bi-nya kan tidak ada panjang kan? Bismillah. Tapi dibaca dengan sedikit menambah panjang pada huruf bi. Ini yang sering terjadi di Indonesia. Bismillah. Sadar nggak tuh? Kalau misalnya anak-anak di TPA itu baca Bismillah. Iya. Benar. Masuk lahnun khafi. Kenapa? Padahal kan aslinya dia ba-nya nggak panjang, Ustaz. Ya, mungkin kadarnya tidak sampai masuk mad. Oh, tapi agak diayun gitu ya. Kalau mad mungkin bis. Nah, itu baru yang fatal ya. Oke. Mungkin dia masuknya hanya setengah harokat. Ya. Nah, kemudian contohnya pada kata lafaz alhamdu. Ya, seharusnya tanpa qalqalah pada huruf lam, tapi dibaca dengan alhamdu, dan ini syai'. Syai' artinya menyebar di masyarakat kita. Iya. Baca alhamdulillah. Betul. Itu ya. Kemudian iyyaka,
seharusnya dengan nabr, ditekan pada ya bertasydid kan, ya dan waw bertasydid dibaca dengan nabr atau dihentakkan suaranya. Tetapi dia baca tanpa nabr, seolah-olah menjadi mad. Yang harusnya iyyaka, dia baca jadi iyyaka. Beda Ustaz ya. Iya. Iyyaka dengan iyyaka. Nah, ini masuk dia lahan khafi. Kemudian pada kata atau kalimat razaqnahum, ya, dibaca dengan qalqalah tafkhim. Qalqalah yang tebal pada huruf ya. Tapi dibaca dengan bukan qalqalah yang tafkhim, dia baca razaq. Ya. Razaqnahum, seharusnya razaqna. Dia baca razaqnahum. Dan ini masuk khafi juga. Yang berikutnya lafaz unzil. Dibaca dengan ikhfa tarqiq, tebal, tipis. Unzil. Tapi kesalahan yang sering terjadi adalah unzil. Dibaca ikhfa-nya dengan tafkhim. Unzil. Ya, tebal. Dan yang terakhir Ustaz, misalnya pada kata humul muflihun, dibaca dengan mengalirkan nafas pada huruf ta. Siapa bilang orang Sunda tidak bisa ngomong fa? F. Vespa. Ya, jadi F-nya humul muflihun. Seharusnya dibaca mengalir. Ya, tapi yang terjadi misalnya humul muflihun atau humul atau kurang aliran. Nah, ini lahan-lahan yang khafi, yang artinya tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang pernah bergelut pada dunia tajwid atau pernah belajar tajwid atau tahsin atau memang dia guru Al-Quran. Namun bagi awam, ya mungkin awam bingung ya. Ini sudah benar kok, gitu ya. Ini sudah benar seperti itu. Adapun lahnun jali sebagaimana kita katakan tadi, awam itu artinya dia orang sudah bisa baca Quran, mesti atau bisa membedakan bahwasanya ini terjadi atau perubahan atau pengurangan atau penambahan pada huruf atau perubahan pada harokat. Masya Allah. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya Ustaz mempelajari tajwid ya ataupun kita berguru kepada seorang qari yang mutqin adalah sebuah keharusan. Apabila kita serius dalam membaca Al-Quranul Karim, kita ingin mendapatkan pahala yang full, gitu ya. Sama seperti misalnya kita kerja ingin dapat gaji full, ya. Kalau kita ingin dapat pahala full ya kita bacanya juga harus serius. Betul. Itu menghadap ke seorang guru atau belajar tajwid agar kita dapat mengetahui macam jenis lahan. Dan sehingga dengan pengetahuan tersebut kita melatih lidah kita, lisan kita dalam membaca Al-Quran agar kita dapat menghindarinya. Masya Allah, tabarakallah. Abangku Ustadz Hari Budiman atas pemaparannya. Berarti selesai itu tuh ya, semua bahasan kita tuh ya. Insya Allah ta'ala. Insya Allah. Ringkas, to the point, langsung ke pengertiannya, contohnya, misal-misalnya, apa sajanya, dan apa konsekuensinya, tadi sudah dibahas secara menyeluruh oleh Ustadz Hari Budiman. Tapi masih kurang Ustadz. Ya. Pemirsa harus mempraktekannya. Nah, itu di dia. depan Ustadz. Bukan mempraktekannya kepada dirinya sendiri, karena dia tidak bisa memiliki perangkat. Itu yang disebut sebagai talaki itu ya Ustadz ya. Memperdengarkan bacaannya. Masya Allah. Itu saya masih ingat itu materi Ustadz di episode kedua kita ya. Masya Allah. Dulu saya masih gemuk ya. Ya sekarang juga sih. Alhamdulillah. Ya beliau nyampaikan dulu sih. Masih saya ingat sampai sekarang. Mentalakikan artinya memperdengarkan baca. Karena kita ya tidak tahu
peningkatan bacaan kita kalau kita hanya sendiri yang menilai, Ustaz ya. Perlu berani menurunkan ego kita, datang ke guru misalkan ya, atau didengarkan pada orang yang bisa memberikan feedback dari bacaan kita, apakah ada yang perlu dikoreksi atau tidak ya Ustaz ya. Jazakallah khairan Ustaz Hari Budiman. Nampaknya kita cukupkan dulu. Kalau ada yang mau tanya-tanya, ramaikan aja kolom komentar. Ya, nanti insya Allah Bang Hari, Ustaz Hari Budiman akan meramaikan di kolom komentar kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Mida semuanya. Dengan ini mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita pada sesi kali ini di episode ke-52 podcast Sahabat Mida ini. Mohon doanya Ustaz Hari Budiman. Semoga kanal YouTube ini menjadi berkah. Ustaz ya. Tujuan kita menghadirkan berkah, manfaat. Semoga bisa jadi amal jariah, syiar juga ya. Dan itu yang menyemangati kami sampai hari ini untuk bisa terus menghadirkan manfaat. Biar sedikit, tapi saya yakin dari sahabat Mida semua dan juga rekan-rekan mitra dai kita semua yang ada di daerah ini pasti punya kapasitas yang bisa di-share kepada sahabat Mida semua. Jazakallah khairan sekali lagi Ustaz Hari Budiman dan seluruh sahabat Mida semua. Terima kasih Ustaz Hari Budiman. Dan dengan ini cukup sekian pertemuan kita di episode kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita dan saya doakan juga semoga sahabat Mida semua senantiasa dalam kesehatan dan keberkahan. Jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, share, dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahil hidayatu wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.